Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Yang pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan kita kembali untuk bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam suasana taklim yang dilaksanakan setelah sholat maghrib secara berjamaah. Dan ini tentunya merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, karena di luar sana mungkin ada saudara-saudara kita yang udzur atau memang belum mendapatkan izin dari Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, entah itu di masjid ini atau di tempat yang lain. Para jamaah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji hadis ke-9 yang terdapat di dalam matan Umdatul Ahkam, ya. Kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, sandaran hukum dari ucapan sebaik-baik manusia. Hadis ke-9 yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini menggambarkan bagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Dan pada hari sebelumnya kita juga sudah mengkaji hadis juga yang berkaitan dengan tata cara wudhunya Rasulullah SAW. Hadis dari Umron, budak dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Utsman mengajarkan tata cara wudhunya Nabi SAW kepada Umron tadi. Adapun hadis ke-9, An Amri bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullahi ibn Zaidin an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a ala yadaihi minat taur faghasala yadaihi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famatmado wastansyaqo wastantharo thalathan bithalasi gharafatin thumma adkhala yadahu fit tauri faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu faghasala yadaihi marrataini ilal mirfaqaini thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu
fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr at-taur syibhut tosti. Panjang hadisnya. Ini pas lomba hadis gimana? Makanya kemarin ada santri datang, bukan datang ya. Tak tawari, mau ndak ngafalkan Umdatul Ahkam? Mau gitu. Tak kasih waktu dah. 4 bulan 400 hadis. Tak tanya, ya ada Pak 200. Berat anak. Ya makanya kalau mau ngapalkan hadis harus fokus. Tinggalkan segala permainan. Kalau kita sore main bola, futsal, ya gimana mau hafal, kan perlu murajaah itu. Makanya kalau orang hafalan itu sedikit banyak waktunya harus benar-benar difokuskan untuk hafalan kan gitu. Kalau tidak maka ilmu yang kita dapatkan itu, hafalan yang kita miliki hilang begitu saja. Ini panjang ini. Nah ini artinya ya, kita artikan dulu. Dari Amru bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya ya. Bapaknya berkata, aku menyaksikan Amru bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid minta diambilkan air wudhu, lalu berwudhu, mengajarkan kepada mereka wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid menuangkan air ke kedua telapak tangannya ya, dari bejana tadi, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali cuci tangan, 3 kali ya. Setelah mencuci tangan 3 kali, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi, lalu berkumur-kumur ya, istinsyak dan istinfar 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi kalau istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, kalau mengeluarkannya namanya istinfar. Nah ini dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan air. Kemudian beliau masukkan tangannya ke bejana tadi, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Kemarin masih ingat ya, wajah dari tumbuhnya rambut ya sampai mana? Sampai dagu. Iya, tumbuhnya rambut ini sampai dagu ke bawah. Kalau ke samping dari tempatnya telinga ini ya, kemudian sampai ke samping. Dinamakan wajah, makanya tadi saya menyebutkan muwajah, bermuwajah, bertatap muka kembali. Muwajah itu dari kalimat wajah, yuwaji, muwajah, bertatap muka kembali. Dinamakan wajah itu sesuatu yang dapat dilihat dari depan. Nah, ini benar-benar kita itu basuh. Jangan sampai ya asal-asalan lah. Kadang itu kalau asal-asalan yang samping-samping tidak kena. Itu benar-benar wudhunya itu diperhatikan. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid masukkan tangannya dan mencuci kedua tangannya sampai siku. Ingat kemarin sampai itu maknanya apa? Dengan. Jadi sampai sini. Jangan sampai sini ya, jangan. Namanya sampai itu siku ini kena. Sampai sini. Ini tidak kena sikunya. Ila itu bermakna ma'a, bersama. Sampai siku berapa kali nih?
2 kali. Ntar lagi kami sebutkan perbedaan dengan hadis yang telah lewat. 2 kali. Kemudian masukkan tangannya ke bejana, lalu mencuci kepalanya. Ya, mencuci kepalanya. Tidak disebutkan berapa kali? Kepala tidak disebutkan 3, tidak disebutkan 2. Di sini, ya, di sini dalam hadis ini disebutkan apa? Kemudian Abdullah bin Zaid ini ketika mengajarkan wudu'nya Nabi itu mengusap kepalanya saja, tidak mengatakan 2, tidak mengatakan 3. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida. Dimulai dari depan, ya, dari depan, kemudian ke belakang. Coba ya, ini simak anak-anak. Fa'aqbala bihima wa adbara. Ya. Mulai dari depan kemudian ke belakang marra wahida. Berapa kali kepala? 1 kali. Tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian mencuci kedua kakinya. Nah, dalam hadis ini kan disebutkan dari depan ke belakang. Tapi ingat ada riwayat lain. Memulai dari depan kepala, ditarik ke tengkuk. Riwayat yang tadi sebutkan ya. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat di mana memulai. Set. Sudah. Paham ya? Segini dalam hadis ini. Kemudian ke depan ya. Ngerti ya? Telinganya gimana telinganya? Telinganya itu 1 kali. Ini kepala. Ya. Ntar lagi sebutkan. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu kami mengeluarkan untuknya air di bejana yang terbuat dari kuningan. Coba ini para jamaah, perbedaan antara hadis ini dengan hadis bagaimana Utsman mengajarkan kepada Humron tata cara wudu'nya Nabi itu bedanya apa? Ayo yang nyatet tahu pasti. Kalau hadis Utsman bin Affan ya, itu istinsak disebutkan berapa kali? 1, ya enggak? Hadis Utsman bin Affan 1. Kalau hadis ini tadi berapa? 3. Kalau tangan hadis Utsman bin Affan berapa kali? 3. Barusan berapa? 2. Kemudian kaki. Ya. Kaki hadis Utsman bin Affan berapa? 3. Hadis ini berapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan berapa? Angka 2 atau 3. Makanya para jamaah kalau ada orang wudu, ya misalkan 1 kali aja, sah nggak wudunya itu? Sah. Nah di sini kita akan mengkaji dari sudut yang berbeda. Yang pertama, waktunya cepat ya. Baru baca hadis sudah mau isya lagi. Yang pertama para jamaah, saya tanya sama antum. Jangan takut jawab ya, takut. Hukum baca bismillah itu apa ketika wudhu? Kadang kita itu terlalu kaku, tidak mau menerima pendapat yang bukan dari afiliasi kita, bukan dari ormas kita. Dalam tanda kutip, jika orang tersebut menyebutkan dalil sahih. Kadang kita gini, takut subhat gitu. Bener, Anda takut subhat bagus. Cuman ketika sampai over, tidak mau menerima orang lain padahal membawa hadis dengan alasan takut subhat, itu parah. Berarti Anda taklid kepada ustadz Anda. Yang saya tanyakan sekarang, hukum membaca bismillah ketika hendak wudhu apa? Ayo.
Wajib atau sunnah? Wah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Intinya bukan haram loh. Kalau jawab haram main-main, makruh main-main, mubah main-main. Pendapatnya antara wajib dan sunnah. Lah Ustadz, kok ada dua pendapat? Kan bingung jamaah. Nggak usah bingung jamaah, kalau ada hadisnya amalkan, kan gitu. Yang bingung kan kita sendiri sebetulnya. Saya nyebutkan yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Nanti carilah YouTube ustadznya antum, cari dah. Tapi ingat, jangan taklid. Kadang kalau ustadznya tidak bawa dalil, karena ustadznya sami'na wa ta'na. Tapi kalau ustadz dari kelompok lain, tidak gitu. Coba saya tanya, kita kadang itu taklid sama ustadz kita. Saya tanya, dan saya dapat ormas ya, tidak enak ya. Ana sebelum masuk al-irsad itu tasawufnya dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di sini tasawufnya dari awal, ya enggak? Begitu at-tahiyatu lillah. Ya enggak? Di sini kebanyakan dari gitu enggak? Mana dalilnya dari awal? Dalilnya dari awal mana? Ana dengar dari ustadznya Ana, ustadz. Pakai dalil ustadznya? Enggak nyebutkan dalil. Puan Ana tanya, ustadznya Ana jelaskan, Ana dengar, Ana amalkan. Nah, itu namanya taklid jamaah. Kalau orang lain bukan kelompok kita, pulan taklid, taklid ke kiainya. Kita sendiri loh taklid. Kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, isyarat itu Nabi setiap tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Contohnya ketika apa? Ketika beliau kumpul di Arafah, Allahumma syhad. Nah, ketika tasyahud baru kasih isyarat. Nah, kita kadang taklid ke ustadz kita, ya enggak? Oh, kalau kelompok orang lain, fulan taklid, kita dibilang taklid enggak mau. Taklid itu apa sih? Sebutkanlah. Kita kebanyakan di sini kan ulama salaf kan, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz gitu. Taklid itu katanya beliau, orang mengikuti pendapat tanpa ada dalil yang disebutkan oleh orang tersebut. Itu taklid. Coba cari dalam kitab Tumnatul Itiqad, ada itu. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Kadang kita itu terlalu over ketika membenci orang yang di luar ormas kita. Jangan seperti itu beragama. Yang lebih parah lagi ketika ustadz mengajak apa? Ngikuti pendapatnya, bukan pendapat Nabi. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Di situ ada unsur hizbi, meskipun tidak ada partainya. Karena hizbi itu bukan hanya segala partai. Lah, saya sebutkan. Yang mengatakan bismillah wajib itu pakai dalil. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. Apa artinya? Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Paham ya? Paham? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Hadis Nabi. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan baca bismillah itu terputus keberkahannya. Bismillah itu kalimat istimewa. Makanan bisa menjadi halal dan haram kalau tidak baca bismillah. Coba antum nyembeli ayam, tidak baca bismillah, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kalau setelah baca bismillah disembelih, halal nggak? Halal. Paham ya? Orang kalau makan tidak baca bismillah, siapa yang ikut makan? Setan. Makanya tidak baca bismillah ini suka traktir setan berarti. Paham ya? Jadi ulama yang mengatakan baca bismillah itu wajib, maka ketika wudhu harus membaca bismillah. Saya tanya, pendapat kedua mengatakan wudhu sunnah, sebutkan dalilnya. Nggak apa-apa lah, salah nggak apa-apa. Dalilnya mana? Baca bismillah itu hukumnya sunnah. Nggak, kalau saya tidak ngomong pakai dalil, saya nanti turun dari mimbar, turun dari sini antum tidak apa-apa, antum marahin anda apa. Tapi kalau anda sebutkan dalil antum nggak terima karena alasan, ini kok bikin keramaian di al-irsad. Saya tidak bikin keramaian. Saya nyebutkan dalil di sini. Sebutkan dalil bahwasannya baca bismillah hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Ayo.
Kasih pertanyaan biar mikir dulu. Coba anak, gimana anak? Gimana cara mengambil kesimpulannya gimana sih? Kemarin kita belajar hadis apa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ngajari wudu. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Perhatikan kalimatnya. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, wudunya Nabi gitu. Kemudian sholat 2 rakaat ya, dan tidak berbicara terhadap dirinya dengan 2 rakaat tadi, diampuni dosanya yang lalu. Pertanyaannya, Utsman bin Affan ketika ngajari wudu baca bismillah enggak? Enggak baca. Makanya itu ada ulama yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Paham cara berdalilnya? Ini bukan saya yang berdalil, ini ulama. Kalau saya ditolak nggak apa-apa, tapi kalau antum nolak ulama suruh baca sendiri kitabnya. Ini baca sendiri nanti gitu. Para jamaah, kita sepakatlah orang-orang di masjid kita ini banyak berafiliasi kepada Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya enggak? Ya enggak? Syekh Utsaimin. Saya sebutkan ini pendapat Syekh Utsaimin. Ulamanya itu santuy, yang enggak santuy itu yang menisbatkan ke ulamanya. Paham maksudnya? Ini perhatikan. Kadang ada jamaah yang gini, takut kena subhat. Ustaz bagus itu kitabnya dari Mesir mungkin dari ini muassasah Syekh Utsaimin. Jadi kalau antum mengatakan kitabnya subhat, antum keterlaluan berarti. Sudah ada ilmiah berarti. Ini mungkin kalau kitabnya dari Mesir, jangan-jangan ini kena susupan universitas yang ada subhatnya. Ini Syekh Utsaimin, muassasah Syekh Utsaimin. Kita tiru akhlaknya beliau bagaimana. Ini ya para jamaah. Kalau nggak percaya nanti baca sendiri. Beliau ditanya, "Hal tasmiyatu fil wudu'i wajibah?" Apakah baca bismillah ketika wudu wajib? Ini Syekh Utsaimin ditanya. Fatwa. Jamaah yang punya terjemahannya ada. Fatwa-fatwa terkini terjemahannya. Silakan dibaca bab wudu. At-tasmiyatu fil wudu'i laisat biwajibah. Baca bismillah ketika wudu tidak wajib. Pendapat siapa? Syekh Utsaimin. Tapi ulama ada yang lebih dekat zaman keemasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Ibnu Uyainah, itu ulama-ulama yang dekat-dekat zaman keemasan Islam. Beliau mengatakan bismillah ketika wudu tidak wajib, walakinnaha sunnah. Akan tapi hukumnya apa? Sunnah menurut beliau. Wa dzalika li anna fi subuti hadithiya nadron. Hal itu karena di dalam ketetapan hadisnya itu sedang diperbincangkan oleh para ulama. Sahih apa tidak? Paham ya? Faqad qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Sungguh Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Innahu la yathbutu fi hadzal babi syai'un." Sungguhnya tidak tetap di dalam pembahasan ini satu hadis pun menurut Imam Ahmad. Tadi kan yang mengatakan bismillah wajib Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Wal Imam Ahmad kama huwa ma'lumun Al-Ladail Jami, dan Imam Ahmad sebagaimana diketahui di sisi semuanya min a'immati hadza syahni, termasuk dari imamnya perkara ini, perkara hadis. Ya, perkara hadis, karena Imam Ahmad itu punya kitab Al-Mustad namanya. Wa min hufadhi hadza syahni, dan termasuk penghafal perkara ini, perkara hadis. Fa idza qala innahu lam yathbut fi hadzal bab syai'un, apabila beliau berkata sungguhnya tidak tetap di dalam bab ini sesuatu sedikit pun dari hadis, fa inna haditsa yabqa fi nafsi minhu syai', maka hadisnya tetap di dalam diriku ada gejolak. Wa idza kana fi subuti nadrun, apabila di dalam ketetapannya diperbincangan oleh para ulama, fa innal insan, perhatikan kata beliau, fa innal insana la yusawwigu li nafsi ayyuzima ibadallah bima lam yasbut anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia tidak boleh, katanya beliau, nasihat beliau, tidak boleh ya membolehkan dirinya untuk memaksa hamba-hamba Allah terhadap apa yang tidak tetap dari Rasulullah. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh mewajibkan baca bismillah, katanya beliau, karena hadisnya diperbincangkan. Lanjutkan. Lidzalika, oleh karena itu, aku melihat anna tasmiyah, sungguhnya membaca bismillah fil wudu'i, dalam wudu sunnah. Pendapat siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah.
Lanjutkan. Lakin man sabata indahu al hadits wajaba alaihi al qaul bi maujibihi. Akan tetapi barang siapa yang tetap di sini ada hadis sahih yang dia yakini, dia harus mengikuti pendapat itu. Ulamanya ngajari apa? Tasamu. Apa tasamu? Tasamu ini kalau diterjemahkan apa ya? Toleran. Kok pengikutnya yang kaku-kaku? Coba, ya enggak? Enggak, ini yang benar itu baca bismillah. Enggak, pengikutnya tengkar, ulamanya enggak tengkar kok. Kok yang mengatakan salafi menisbatkan kepada Syekh Utsaimin tengkar, ulamanya enggak tengkar masalah ini. Kok antum tengkar? Lebih pintar mana antum dengan Syekh Utsaimin? Karena enggak baca sendiri kitabnya, cuma dengar sana, dengar sini. Lah, itu namanya taklid. Paham ya? Jadi kita belajar jangan taklid, meskipun sama ustadz antum enggak boleh taklid. Paham ya? Yang ditakliti apa? Hadis, dalil. Bisa dimengerti ya? Ini katanya beliau. Ya. Jadi apa? Wahwa anatasmiyah wajib. Jadi orang yang mengikuti pendapat yang mengatakan bismillah wajib, maka hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu jamaah, di sini pentingnya kita juga membaca. Antum jangan taklid. Misalkan ini ya, misalkan anak ustadz di sini, jangan taklid. Ya nanti kalau antum jadi ustadz jangan nyuruh jamaahnya, pokoknya kalau bukan anak jangan didengarkan, hati-hati. Ya benar, kita waspada benar. Tapi jangan over, ketika orang menyebutkan dalil kita nggak terima gitu. Alasannya apa? Takut kena subhat. Padahal yang diikuti, yang dibawa oleh dia dalil. Nah itu namanya kita itu secara nggak langsung telah menolak hadis itu. Menjaga diri dari subhat itu penting. Iya memang harus. Khawatir mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan jelas penggunaan hadis kita menolak, berarti kita ingkar sunnah di situ. Nah, ini perlu diperhatikan para jamaah. Lah, kemudian sekarang gini, mencuci anggota wudhu lebih dari 1, 3 atau 2 itu hukumnya apa? Sunnah. Coba alasannya kenapa sunnah? Alasannya ada yang jawab? Silakan, tidak apa-apa. Kenapa dik? Gak tahu. Tidak tahu ya. Roti Maryam tahu. Gini jamaah, kenapa kok dihukumi sunnah? Karena dalam hadis lain, ini Bukhari Muslim semua ya, Nabi kadang 2, kadang 3, kadang 1. Oleh karena itu hukum membasuh lebih dari 1, entah itu 2 atau 3, itu hukumnya apa? Sunnah. Paham ya? Paham. Ngerti ya? Sunnah. Kemudian gini juga, boleh misalkan, boleh seperti ini. Kita nyuci tangan satu kali. Giliran wajah 3. Giliran tangan 2. Giliran kaki karena ini takut iqomah 1. Boleh nggak? Boleh, karena tadi kaki ada yang 1, ada yang 2 gitu. Itu katanya para ulama itu menunjukkan bahwasanya boleh apa? Tidak runtut semuanya 3. Tapi kalau afdol itu semuanya 3, kecuali kepala itu 1. Karena dalilnya semuanya mengatakan 1. Imam Abu Dawud mengatakan seluruh hadis-hadis yang sahih menerangkan mengusap kepala itu hanya 1 kali. Ya, paham ya? Dan mengusap kepala memang repot ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma depannya. Ya enggak? Enggak perlu saya ulang ya. Kenapa kok depannya? Karena sudah disebutkan dalilnya 2 pekan yang lalu. Enggak perlu diulang. 3 kali. Tapi gini para jamaah, kalau kita lebih mengikuti hadis, diusap semua gitu. Paham ya? Dari depan ke belakang, ke depan lagi, masukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian belakang telinga bersihkan dengan jempol. Itu di dalam hadis. Kan kita nggak tahu nih alasannya, yang kepala aja apa alasannya? Nah karena kita nggak tahu ya, tidak tahu dalilnya, misalkan kita ikuti yang ada dalilnya dari depan ke belakang, paham? Meskipun kita yakin bahwasannya ada yang mengatakan seperti itu, dan itu ulama-ulama besar yang sudah kita sebutkan 2 pekan yang lalu. Ngerti ya? Seperti itu. Jadi dengan ini kita apa? Semakin tidak kaku. Yang repot itu, mohon maaf, kalau kita belajar agama hati kita semakin keras, semakin kaku. Mohon maaf, berarti takutnya ada yang salah dengan niat kita. Takutnya ada yang tidak benar.
Sehingga kalau kita belajar agama semakin kaku, kan katanya belajar agama itu menenangkan hati. Kok semakin tidak tenang hati kita, semakin belajar agama semakin tidak tenang. Berarti jangan-jangan kita ada yang salah, meskipun kita meyakini itu benar. Al-Quran mengatakan kok, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya beramal soleh ya wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dari laki-laki atau perempuan, kita akan berikan kehidupan yang nyaman. Tidak jarang para ahlul ilmi mengatakan kehidupan yang nyaman adalah hati yang tenang. Kalau manusia ya mengatakan kehidupan yang nyaman adalah banyak harta. Kehidupan yang nyaman banyak harta. Tadi subuh sudah singgung sedikit, Nabi ketika istrinya didatangi oleh pengemis, kurmanya berapa? Ada yang satu ya, riwayat yang lain ada yang dua. Seandainya kehidupan yang bagus itu banyak harta, Nabi itu enteng. Kalau Nabi itu berdoa pintu jadi emas, aduh mustajab. Kalau kita mungkin doa minta hujan tidak dikabulkan, paling sepekan lagi, sebulan lagi, luput setahun lagi. Nabi itu Jumatan ada orang masuk, wahai Rasulullah sekarang kekeringan, hewan-hewan mati, jalan-jalan tumbuhannya kering-kering semua, harta telah habis, doakan turun hujan. Turun hujan waktu itu sampai sepekan kemudian. Nabi mustajab, mun saya nggak tahu saya. Nabi itu berdoa, misalkan mimbar jadi emas, enteng, kecil, mic jadi perak, enteng. Nabi lah, kehidupan tenang itu bukan dari harta. Makanya ada santri-santri curhatnya artis. Ustaz, itu artis itu kan hartanya banyak, kok kenapa ya, kok berpisah dengan kekasihnya? Emang gak dikasihkan aku aja kan? Enaknya lo ngomong. Jamin kalau punya mobil hidupnya tenang, rumahnya adem ayem, gak tengkar di dalam rumah, jamin. Gak ada jaminan, gak ada jaminan. Karena ketenangan itu dengan ibadah di dalamnya. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak hal-hal yang positif di rumah kita, maka insya Allah istri itu akan taat kepada kita. Beneran. Ya antum tidak ngerti, antum belum berkeluarga, antum tidak ngerti. Nanti kalau udah ngerti, oh ya bener, Ustaz bagus pernah ceramah dulu, pernah nyampaikan di kelas kayak gini ya, oh ya bener. Nanti kalau ketemu anak ya tidak usah WA lah, tidak usah sebutkan pernah, bener ternyata tidak usah diingatkan. Jadi Nabi itu apa? Kehidupan tenangnya bukan apa dengan harta, kehidupan apa? Kehidupan hati, ketenangan hati. Makanya kalau kita belajar agama, kok hati kita semakin keras, semakin kaku sama orang tidak baik, lihat orang kok benci. Ini orang tidak maksiat ya, kalau orang maksiat kita wajib benci. Maka khawatir kita itu ada yang tidak benar belajar agama. Nabi itu luar biasa ya. Kita hanya bisa mengatakan mencontoh Nabi, tapi dalam hal ini sulit kayaknya. Tapi kita tetap harus berusaha. Ya. Kemudian termasuk yang ingin saya singgung di sini, doa habis wudhu, anak-anak. Hafal? Doa habis wudhu? Tidak hafal. Doa habis wudhu, ada yang hafal? Kemarin, mohon maaf ini, tidak ada anaknya ya, ada santri praktek sholat sama saya. Praktek sholat, malam ke rumah, ayo Ustaz mau belajar sholat, iya fadol ke rumah, jam 9 ke rumah. Anaknya di sini anaknya ya. Tak ajari tata cara sholat, istiftah, tak ulang 3 kali. Begitu praktek, ketika istiftah yang dibaca, Allahumma shayyiban nafi'an. Antum ini turun hujan mau sholat gitu. Ustaz lopot. Mohon maaf ya kalau saya nyinggung anaknya, mohon maaf. Tapi saya tidak nyebutkan nama di sini kan. Antum praktek sholat, subhanakallahumma bihamdika wa tabarasmuka, ini istiftah, malah baca doa hujan. Antum mau sholat istisqa ini. Itu anak-anak, kalau antum doa-doa itu dihafalkan.
Ya enggak? Dihafalkan. Kalau enggak dihafalkan, ya enggak hafal. Lah setelah hafal apa? Dipraktekkan. Enggak dipraktekkan, lupa. Doa habis wudu ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kalau antum baca doa itu, antum boleh masuk surga dari 8 pintu yang antum inginkan. Ya. Ada hadisnya itu. Ya. Idza tawaddaa ahadukum faisbiqul wudu tsumma yaqul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah yadkhulu min ayyisya'a. Ya, yadkhulu min ayyiha sya'a. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian wudu lalu dia memperbagus wudunya sesuai dengan apa yang disunahkan Nabi, lalu mengucapkan doa habis wudu tadi, apa? Dibuka 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu yang mana saja. Surga berapa pintu? Hafalnya pintu Masjid Al-Ikhlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tepat kabur? Gitu wis. Tahfidz lari. Hafal pintunya. Pintu surga berapa Nana? 8. Pintu neraka 7. Kayak apa pintunya? Wallahu alam. Belum tahu saya. Tapi angkanya 7 gitu. Quran kan mengatakan. Kan ya? Quran kan mengatakan 7 gitu. Lah, baca doa itu. Kalau ditambahin lagi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dibaca Nana. Nanti ditanya berapa juz hafalannya? 20. Coba tak tes dah. Al-Baqarah coba. Elang kebi. Ini tadi saya ngetes ujian ini. Tahfidz tadi. Tadi ya. Ini bentar lagi lanjut ini. Bentar lagi. Jadi full ini. Bentar lagi yang belum ujian ya. Jam 8 sampai jam berapa terserah tadi. Antum tahu sendiri kan, ujian lisan tak bisa diwakilkan. Kok bisa? Aduh, tidak sebutkan di sini, enak lah nilainya. Antum ini di pondok kan sibuk, ya enggak? Sibuk. Bangun sebelum subuh, harus sholat malam. Subuh, baca subuh tahfidz, ngantuk kadang. Itu yang merem-merem itu bukan zikir itu, tidur itu. Baca subuh itu kita, baca subuh itu anak, itu bukan disuruh tidur anak. Tidur baca subuh itu tidak bagus. Kalau antum sakit mungkin lah. Kalau dibiasakan tidur, nanti akan tidur terus kita. Kalau kita tidak biasakan tidur, habis subuh dipaksa tidur, gak akan bisa tidur. Tapi kalau habis subuh misalkan kita biasa tidur, mau wudhu kadang tidur lagi. Nah itu murojaah, sibuk antum itu. KBM dari jam 7 sampai asar. Capek, lelah. Orang nggak tidur siang itu kan lelah. Mau senyum kadang berat. Kenapa? Kecapean. Ba'da isya tahfidz. Ya ada kumpul jam 10 sudah tidur. Makanya kalau tidak digunakan untuk murojaah, hilang hafalan kita. Betapa banyak orang mondok, hafalannya banyak, 20, 30, hilang semua. Tinggal trikul. Ya nabak lah, hafal nabak karena sering dibaca oleh imamnya, hafal terus abasa, hafal terus an-nasiat. Coba baca tengah-tengah, elang lebih murojaah. Doa-doa yang antum dapatkan, doa pada wudhu itu juga perlu di murojaah. Ya, nanti mohon maaf nikah doa sama istri nggak hafal, main celok aja langsung. Gini pengen anak soleh, doa aja. Duh. Tahu ya men? Doa malam pertama, tidak tahu. Mas gitu mengharap anak soleh. Ya boleh lah, karena namanya harapan boleh-boleh saja. Mimpi setinggi langit kan boleh, tapi usaha dong, gitu. Doa, paham ya?
Kalau nggak doa, setan ikut nimbrung. Katanya musuhnya setan, setan musuhku yang abadi. Makan apa aja bismillah. Mendatangi istrinya, kalau baca doa terlalu lama gitu. Baca doa, itu kan harapan. Kita nggak tahu anak kita soleh apa enggak, tapi kan kita sudah berusaha, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha kan gitu. Doa, ini doa wudu. Apa lah? Doa baca wudu. Saya lihat sampai bukan lihat kamera. Apa lah? Apa lah? Baca deh. Latih mental. Doa baca wudu tadi. Doa baca wudu. Baca coba. Baca wudu tadi. Ya, nanti tak tunjuk nih. Nanti ini mundur semua nanti. Ini kan di depan ini. Nanti lama-lama mundur, tak berani. Baca. Ini saya mohon maaf, tak tanya-tanya bapak, tak enak ya, tak berani ya. Mohon lebih muda ya, semprot tak berani. Lebih tua tak nyaman. Baca itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini artinya bagus, coba. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin, dari orang-orang yang bertobat, wa minal mutatahhirin. Ya. Kenapa kok dikatakan tobat dan bersuci? Apa kaitannya? Tobat bersuci. Mohon maaf ini, orang kalau sudah lanjut usia diperintahkan banyak tobat. Paham ya? Umat Nabi Muhammad antara berapa usianya? 60 sampai 70. Yang lewat ada, tapi tidak banyak. Anas bin Malik usianya lebih 100. Tadi subuh Adi bin Hatim At-Ta'i 120. Separuh dari 60. Kalau sudah mendekati usia-usia seperti itu, diperintahkan banyak-banyak bertobat. Kemarin kita baca hadis Arba'in Nawawi ya. Hadis terakhir kan hadis 42, tentang apa itu? Masih ingat? Tentang tobat. Kenapa kok disebutkan tobat dan bersuci? Orang kalau mau sholat, kenapa kok diperintahkan bersuci? Ya dalilnya mengatakan seperti itu, Ustaz. La sholata liman la wudu'a lahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Iya benar. Hikmahnya, kenapa hikmahnya? Orang mau sholat diperintahkan wudu. Sholat itu menghadap siapa, anak? Menghadap Allah. Kalau orang ingin menghadap Allah, maka etikanya mensucikan diri dulu dari hadas, ya enggak? Lah orang mau meninggal menghadap siapa? Menghadap Allah. Makanya kalau orang mau meninggal atau orang sedang lagi tua, bukan lagi tua ya, sudah tua ya, lagi tua. Sudah tua itu diperintahkan banyak bertobat. Kenapa? Harapannya dia husnul khotimah gitu. Karena dia bakal menghadap Allah. Kalau sholat itu menghadap Allah dalam waktu yang singkat, tapi kalau orang meninggal menghadap Allah dalam waktu yang lama. Lebih diperintahkan lagi untuk banyak bertobat. Makanya Imam Nawawi itu menutup hadis Arba'in Nawawi dengan bab tobat. Itu dijelaskan oleh para ulama. Paham ya? Ngerti? Enggak, antum ini aslinya bisa, cuman malu lah. Malu. Ini ya, jadi apa? Wudu itu perlu diperhatikan. Kalau dalam Al-Quran itu wudu disebutkan cuma 4. Surat Al-Maidah ya, ayat 6. Itu disebutkan 4 anggota wudu. Apa cuman? Wajah, tangan, ya, kepala, kaki. Gak ada telinga, gak ada hidung, gak ada bismillah, gak ada doa, gak ada wudu. Cuman kayak telinga, kumur-kumur, hidung itu diterangkan oleh hadis. Makanya kalau orang memahami agama, Quran iya Quran, pakai Quran saja tidak menerima hadis repot. Ya, repot. Nanti apa?
saya tidak percaya kalau pakai hadis takut doif gitu. Gimana antum sholat 4 rakaat Isya kalau antum tidak baca hadis? Quran tidak menyebutkan 4 rakaat. Ada tidak dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan sholat duhur 4 rakaat. Mana ayatnya? Tidak ada. Makanya apa? Quran itu harus diterangkan oleh hadis, ucapan Nabi. Ya, coba saya belum kami tutup ya. Wudhu tangan dulu. Perhatikan anak ya, yang kelas 1 terutama, tangan dulu. Berapa kali sunahnya? 3. Sunahnya 3. Mak lema, oh 3. 3. Kemudian setelah tangan apa? Jari jemarinya, jangan lupa. Ya, habis itu kumur-kumur sama istinsak kalau bisa dijadikan satu. Disedot airnya. Pakai tangan kanan. Keluarkannya pakai tangan kiri. Kenapa Ustaz kok tangan kanan? Kenapa mengeluarkan tangan kiri? Nanti ada hadisnya. Kita jangan sekarang dibahas. Nanti ada waktunya itu. Kemudian saya itu wajah tadi. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang sampai mondok 3 tahun, 6 tahun, pekun baik. Kemudian tangan sampai siku. Yang kanan dulu ya, kemudian yang kiri. Kemudian kepala tadi, belakang, depan 1 kali, kaki 1 kali, sunahnya 3. Semua anggota wudhu sunahnya 2 atau 3 kecuali kepala 1. Ngerti ya? Tolong hafalkan doa ba'da wudhu. Hafalkan doa ba'da wudhu. Nanti hafalkan ya. Hafalkan. Barangkali antum tergetuk hatinya, kemudian antum mengamalkan, ya harapannya saya dapat pahala lagi. Ya, kan iya. Oleh karena itu tolong diamalkan anak. Mungkin ini ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan saya tidak jawab ya, karena saya bukan ahlinya. Saya masih terlalu muda. Kalau usia 40 tahun saya jawab. Kita depan 40 tahun. Kita masih muda. Di bawah 40 tahun itu anak-anak. Dalam bahasa ulama ya. Zaman sekarang tua, 40. Makanya kalau di bawah 40 tahun tuh kadang emosinya tidak stabil. Kalau 40 karena mungkin sering menghadapi lika-liku kehidupan, dia mulai menghadapi masalah agak santai. Makanya kalau saya kereng itu, marah anak-anak itu, ya biasa ya. Tapi kalau saya habis marah, santuy lagi, bercanda lah, softo kan. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.